Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Juraida dari UI Watch. Kali ini ingin berbicara mengenai KM 50 atau kilometer 50. Pada hari Senin 7 Desember 2020, kita dikejutkan adanya suatu kejahatan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya dikenal dengan peristiwa KM 50. Suatu kejahatan, tentu ada pelaku, korban, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum. Siang harinya melalui televisi, Kapolda Metro Jaya mengatakan telah terjadi tembak-menembak antara aparat dengan 6 orang anggota FPI, Front Pembela Islam. Akhirnya 6 orang tersebut tewas ditembak polisi. Jika tembak-menembak, tentu ada korban pada kedua belah pihak dan disebutkan nama-namanya. Namun dalam hal ini kok hanya 6 orang anggota FPI yang disebut namanya, yaitu Andi Oktiawan, 33 tahun, Faiz Ahmad Syukur, 22 tahun, Ahmad Sofian alias Ambon, 26 tahun, Muhammad Suci Gaddafi, 21 tahun, Lutfi Hakim, 25 tahun, dan Muhammad Reza, 20 tahun. Kita bacakan Al-Fatihah untuk mereka berenam. Kalau begitu, pihak aparat kepolisian adalah sebagai pelaku dan 6 orang laskar FPI tersebut adalah sebagai korban. Nah, sekarang bagaimana reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum? Kita lihat beberapa reaksi berikut ini. Dari Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Awalnya, penemuan Komnas HAM sangat bagus dan masyarakat memberikan acung jempol. Namun, kenapa Ahmad Taufan Damanik sebagai Ketua Komnas HAM pada tanggal 14 Januari 2021 bicara di Istana Bogor bahwa penembakan dan penganiayaan terhadap 6 orang laskar FPI bukan merupakan pelanggaran HAM. Wah, kenapa? Penemuan dan pernyataan kok tidak sama? Komnas HAM itu independen, tidak perlu takut untuk mengemukakan kebenaran. Selanjutnya, pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 18 Januari 2021 menyatakan bahwa Komnas HAM tidak tuntas dan diminta untuk mendalami kembali hingga ditemukan aktor intelektual dari kejahatan yang dilakukan terhadap 6 laskar FPI. Kualifikasinya bukan semata pelanggaran HAM, tetapi pelanggaran HAM berat. Demikian disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum HAM dan Kebijakan Publik, Busro Mukodas. Ada lagi mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan apa yang dilakukan Ahmad Taufan Damanik dan kawan-kawan sudah melanggar kode etik. Bahkan bisa dilaporkan ke Dewan HAM PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komisioner Komnas HAM bisa diperiksa. Demikian disampaikan Natalius Pigai. Harapan saya, Komnas HAM tidak perlu takut-takut dalam menyampaikan kebenaran, bukan pembenaran. Rakyat masih menunggu pendalaman kembali yang dilakukan Komnas HAM. Saya Maria Juraida dari UI Watch. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, dasar negara.